Kembali lagi di channel Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau cerita aja sih teman-teman, kegiatanku apa aja dari pagi sampai siang. Pagi itu jam 9 aku itu diajak oleh mamaku untuk vaksinasi booster Pfizer eh, di dekat rumahku yang di Bintaro, Fresh Market. Nah, ternyata di dalam pasar itu ada pelayanan vaksinasi booster yang berupa Pfizer. Nah, bagaimana cara bisa mengikuti vaksinasi Pfizer atau booster yang ketiga? Caranya adalah kalian harus sudah dipastikan untuk vaksinasi dosis pertama dan kedua yang berupa Sinovac. Dua-duanya harus Sinovac. Habis itu kalian memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu kalian dipastikan untuk membawa HP untuk di-scan di tempat-tempat yang kalian tuju, yang kalian inginkan untuk vaksinasi. Nah, setelah itu apa sih yang dirasakan oleh aku saat setelah selesai vaksinasi? Kalau vaksinasi Sinovac itu biasa-biasa aja, nggak ada pengaruh. Cuman pengaruhnya itu kalau vaksinasi Sinovac itu hanya lapar, lapar terus menerus. Nah, untuk booster Pfizer yang merupakan vaksinasi Pfizer itu pengaruhnya pengen tidur terus. Habis itu yang setelah selesai vaksinasi booster Pfizer itu pertama tidak merasa sakit. Kita tidak merasakan sakit, hanya saja merasa digigit semut. Terus setelah selesai vaksinasi booster yang merupakan Pfizer itu tangannya itu berat dan ini terlalu sakit. Kan ini kan bukan ditusuk sih, iya betul, ditusuk oleh pakai jarum ke arah yang ingin disuntik disuntik oleh vaksinasi booster Pfizer untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Itu pasti dirasakan oleh kita semua, pegel, terus sakit kalau digerakin, kalau main itu sakit ya kan teman-teman. Terus sampai sekarang aja nih, misalkan kayak gini, sampai sekarang aja masih sakit, masih terlihat sakit, pingin tidur aja sih. Pengaruhnya itu hanya untuk vaksinasi booster aplikasi Peduli Lindungi atau vaksinasi booster yang merupakan Pfizer. Jangan lupa divaksin ya teman-teman, bagi kalian yang udah umur 18 tahun ke atas. Itu wajib. Program itu diselenggarakan oleh program pemerintah, itu secara gratis. Oke teman-teman, ini kita lanjut di video yang tadi aku bahas. Nah, ini videonya tentang
kita itu tidak merasakan atau tidak sabar untuk puasa Ramadan, taraweh, dan mudik ya teman-teman. Nah, ini ada info penting dari pemerintah Jokowi Widodo, atau kita sebut Jokowi. Selamat menonton. Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren perbaikan yang signifikan. Mengacu pada situasi ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk meniadakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Meski demikian, pelaku perjalanan luar negeri tetap harus melakukan tes usap PCR. Dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19, pemerintah juga mengambil kebijakan untuk melonggarkan aturan ibadah Ramadan dan mudik Lebaran tahun ini. Kegiatan tarawih dan mudik Idul Fitri tahun ini diperbolehkan dengan syarat sudah vaksinasi lengkap. Masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman tidak diwajibkan menyertakan hasil negatif tes antigen maupun PCR jika sudah divaksin 3 kali. Namun, jika vaksinasi baru 2 kali, pemudik wajib menyertakan hasil negatif tes antigen. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara dalam keterangan pers pada Rabu malam, Menteri Kesehatan mengatakan vaksinasi booster akan disediakan di fasilitas angkutan umum. Juga silahkan melakukan mudik, cuma pastikan pada saat kita mudik, usahakan suntiknya sudah vaksinasi lengkap plus booster. Itu nanti tidak perlu dites, tapi kalau baru 2 dosis lengkap saja belum booster, harus dilampiri tes antigen. Kalau dia belum lengkap 1 dosis, harus dilampiri tes PCR. Atau alternatifnya ya teman-teman bisa melakukan suntik vaksinasi kedua, dosis 2 atau boosternya di tempat-tempat yang nanti akan disediakan pemerintah di jalur mudik ini. Diketahui libur Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini akan jatuh pada awal Mei 2022. Pada 2 tahun sebelumnya, pemerintah melarang kegiatan mudik lebaran imbas penyebaran masif virus corona. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Ini teman-teman ada informasi terpadu dari vaksin COVID-19 di Jakarta. Vaksinasi booster COVID-19. Vaksinasi dosis ketiga atau booster COVID-19 merupakan vaksinasi dengan jenis vaksin yang sama atau homolog ataupun berbeda. Kita sebut itu heterolog dengan vaksinasi primer dosis pertama dan kedua. Vaksinasi booster dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan dari vaksinasi primer. Apa sih manfaat dari vaksinasi booster? Vaksinasi booster manfaatnya adalah meningkatkan imunitas tubuh, memperpanjang masa perlindungan terhadap virus, membantu mengurangi penyebaran virus COVID-19. Syarat penerimaan vaksin booster COVID-19 adalah berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor HK2 22 tahun 11 252 2022 tentang vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan booster. Itu umur berapa sih yang diperbolehkan vaksinasi booster? Nah, untuk usianya adalah berusia 18 tahun ke atas, sehat,
dalam kondisi sehat, sudah mendapatkan vaksin dosis kedua selama minimal 3 bulan, memiliki KTP, memiliki tiket vaksinasi booster di Peduli Lindungi, tidak sedang positif COVID-19. Nah, vaksin yang ada di sini, teman-teman. Tadi maaf ya teman-teman, aku sebutnya Pfizer. Tapi dari sini itu ada Sinovac, AstraZeneca, dosisnya 1/2 dosis atau 0,25 milimeter. Pfizer, aku sebutnya Pfizer ya teman-teman tadi. Pfizer 1,2 dosis atau 0,15 mili. Moderna 1 dosis 0,5 mili. AstraZeneca Moderna 1/2 dosis atau 0,25 mili. Kalau Pfizer itu 1,2 dosis atau 1/2 dosis atau 0,15 mili. AstraZeneca itu 1 dosis 0,5 mili. Pfizer 1 dosis 0,3 mili. Moderna 1,2 dosis 0,25 mili. AstraZeneca itu dosisnya 1 0,5 mili. Moderna itu 1,2 dosis 0,25 mili. Ini teman-teman. Nah, ini caranya teman-teman. Yang belum tahu cara vaksinasi melalui Peduli Lindungi, berikut 2 skenario yang tepat ditemukan ketika cek tiket vaksinasi booster. Nah, belum bisa divaksin booster COVID-19. Dan ini ada tanda merah dan tanda hijau. Kalau tanda merah itu belum bisa divaksin booster COVID-19. Kalau ada garis garis hijau itu tandanya adalah sudah bisa divaksin booster COVID-19. Nih cek kuota vaksinasi yang tersedia. Terus buka aplikasi Jaki atau Peduli Lindungi atau ketuk tombol di bawah. Buka aplikasinya dan daftar. Masukkan NIK dan nama lengkap dengan benar. Pilih lokasi jadwal vaksinasi yang diinginkan. Lengkapi data diri dan isi screening. Tunggu proses validasi hingga kita itu berstatus siap vaksinasi. Efek samping vaksin COVID-19. Penerima vaksin COVID-19 berkemungkinan mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI seperti berikutnya. Nyeri pada area suntikan
sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, menggigil, mual atau muntah, kelelahan, demam, gejala mirip dengan flu selama 1-2 hari. Nah, ini dong. Itu teman-teman. Udah aja. Jokowi persilahkan masyarakat mudik lebaran. Syaratnya sudah vaksinasi booster. Aduh, sakit. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa masyarakat diperbolehkan mudik pada lebaran tahun 2022. Namun hanya yang sudah divaksin lengkap dan mendapat booster atau vaksinasi dosis ketiga yang boleh pulang ke kampung halaman. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan atau diperbolehkan. Juga diperbolehkan, kata Jokowi dalam konferensi pers daring Rabu. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada Ramadan tahun ini, pemerintah juga membolehkan umat Islam untuk melaksanakan tarawih berjamaah di masjid. Syaratnya jamaah wajib menerapkan protokol kesehatan ketat. Meski begitu, pejabat dan pegawai pemerintah belum dibolehkan berbuka puasa bersama atau menggelar open house pada lebaran nanti. Jokowi mengatakan situasi pandemi virus corona di Indonesia belakangan menunjukkan perbaikan. Oleh karenanya dilakukan sejumlah pelonggaran jelang bulan suci Ramadan. Namun demikian Presiden Jokowi tetap mengingatkan bahwa pentingnya disiplin protokol kesehatan. Saya minta kita semua tetap menjalankan protokol kesehatan, disiplin menggunakan masker wajah, mencuci tangan dan menjaga jarak, kata Kepala Negara. Sebelumnya diberitakan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah belum membahas soal penerapan larangan mudik lebaran 2022, namun mengatakan pemerintah membuka peluang larangan mudik lebaran tidak diberlakukan pada tahun ini. Dapat percuma ya teman-teman. Kita bersyukur aja karena di tahun ini bisa mudik. Vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama dan juga open house. Semoga tren yang semakin membaik ini dapat kita pertahankan. Saya minta kita semuanya tetap menjalankan protokol kesehatan, disiplin menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Sesuai pernyataan Jokowi dalam program Sapa Indonesia Malam, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Abraham Wirotomo menyebut, alasan dibolehkannya mudik bila sudah divaksin karena saat ini situasi pandemi COVID-19 semakin terkendali. Situasi semakin terkendali, situasi semakin baik. Hal ini bisa dilihat dari angka kasus yang per mingguannya menurun 49%, angka kematian juga menurun 19%, angka kapasitas rumah sakit atau BOR juga menurun 32%. Positivity rate juga menurun di angka 8%. Nah, ini adalah catatan-catatan baiknya. Namun memang para pakar mengingatkan bahwa masih ada yang kurang di Indonesia. Salah satu yang kurang adalah capaian vaksin. Jadi apabila kita berkaca pada negara-negara lain yang ternyata sudah lebih dahulu melakukan relaksasi, mereka capaian vaksinnya mayoritas di atas 70% untuk dosis kedua. Nah, hal ini membuat pemerintah yakin bahwa untuk pada masa Idul Fitri nanti relaksasi sudah dapat dilakukan. Sementara, pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University Singapura mengatakan aturan booster untuk para pemudik karena mengedepankan prinsip kehati-hatian. Namun booster sebaiknya lebih difokuskan kepada kelompok rentan agar lebih terlindungi. Pemberlakuan booster itu mungkin bisa kita katakan tepat, tetapi menurut saya dari kacamata resiko dan kacamata sosiologis tadi, sebaiknya booster itu lebih baik difokuskan pada populasi yang rentan, seperti orang tua maupun mereka yang komorbid. Jadi menurut saya sebaiknya fokusnya ke situ karena mereka lah yang berhadapan dengan risiko terinfeksi yang lebih tinggi, sementara yang lain itu mungkin relatif lebih baik. Jadi mungkin konsentrasinya bisa diarahkan ke populasi yang rentan dan untuk pemberlakuan booster ini menurut saya mungkin tidak perlu dibuat dengan sangat ketat. Sementara terkait tindak lanjut kebijakan perjalanan luar negeri dan mudik Idul Fitri 2022, Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan. Berdasarkan hasil survei dari Balitbang Kemenhub, potensi masyarakat yang akan melakukan mudik tahun ini mendekati angka 80 juta orang. Jika diperlakukan syarat perjalanan dalam negeri seperti yang ada sekarang, yaitu sudah vaksin 2 kali dan tidak dibutuhkan tes antigen atau PCR. Vaksin booster kini menjadi syarat untuk mudik lebaran tahun ini. Walaupun kasus COVID-19 sudah landai, namun masyarakat harus waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tim Liputan, Kompas TV. Itu teman-teman. Astagfirullah. Ini alasan Jokowi jadikan vaksinasi booster syarat mudik 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik 2022 saat lebaran nanti dengan syarat sudah vaksin 2 kali dan booster 1 kali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan dampak negatif kalau pemudik belum dapat vaksin tidak lengkap ada pada orang tua yang dikunjungi. Jangan sampai kebaikan kita merugikan orang tua dan orang lain yang dikunjungi, kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 23 Maret 2022. Pemerintah menjadikan pengalaman negara seperti Hong Kong sebagai pelajaran. Budi menyebutkan terjadi anomalia kasus di negara ini di tengah merebaknya
subvarian Omicron BA2. Angka vaksinasi masyarakat Hong Kong sangat tinggi, tapi angka kematian dan pasien masuk rumah sakit juga tinggi setelah diteliti. Ternyata mayoritas penerima vaksin lengkap di negara ini adalah kelompok non-lansia. Bahkan untuk lansia umur 80 tahun ke atas, penerima vaksin dosis kedua hanya 28,62%. Rendah sekali kata Budi. Lalu di angka kematian di Hong Kong. Kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Aku sih males baca ini. Kalian bisa baca sendiri. Guys, ada yang kurang nih teman-teman. Apa itu? Nah, betul jawabannya. Closingnya belum disampaikan tadi. Oh iya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selain itu, jangan lupa nyalakan notifikasinya hingga warna abu-abu. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Kenapa harus nyalakan notifikasinya? Supaya kalau misalkan aku upload video baru, ada video baru, kalian otomatis ada video baru dari aku muncul dari handphone kalian. Oke, bye bye, see you next time.